wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima dari kelas manajemen 232A. Di video kali ini saya akan menjelaskan rangkuman materi yang berjudul pengembangan keputusan yang etis. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari simak video ini dengan seksama. Pengambilan keputusan etis yaitu proses pemilihan suatu cara dari beberapa alternatif, dan keputusan yang dihasilkan tidak melanggar norma hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Etika profesi merupakan hal yang harus ditaati, dipahami, dan diamalkan oleh setiap profesi, termasuk profesi konsultan pajak. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan yang etis yaitu yang pertama ada nilai dan prinsip pribadi. Nilai dan prinsip yang dianut oleh individu sangat dipengaruhi pengambilan keputusan etis. Prinsip ini dapat berupa keyakinan agama, pendidikan moral yang diterima sejak kecil, atau pandangan pribadi tentang apa yang benar dan yang salah. Dan yang kedua ada lingkungan sosial. Lingkungan di mana individu berada juga mempengaruhi pengambilan keputusan etis. Norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, keluarga, atau lingkungan kerja dapat mempengaruhi apa yang dianggap etis oleh individu. Yang ketiga ada kondisi spesifik. Setiap situasi memiliki konteksnya sendiri yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan etis. Misalnya, tekanan waktu, tekanan dari pihak lain, atau konsekuensi dari keputusan tersebut. Selanjutnya yang keempat ada pengetahuan. Pengetahuan tentang etika dan hukum juga mempengaruhi pengambilan keputusan etis. Individu yang memiliki pemahaman yang baik tentang etika dan hukum akan lebih mampu membuat keputusan yang etis. Yang kelima ada pengalaman. Pengalaman masa lalu dapat mempengaruhi bagaimana seseorang membuat keputusan etis. Pengalaman tersebut bisa berupa pengalaman pribadi atau pengamatan terhadap pengalaman orang lain. Dan yang terakhir ada emosi. Emosi dan perasaan seseorang saat itu juga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan etis. Misalnya, seseorang yang sedang marah atau stres mungkin akan membuat keputusan yang berbeda dibandingkan saat mereka dalam kondisi tenang. Adapun proses pengambilan keputusan yang etis biasanya melibatkan langkah-langkah berikut. 1. Identifikasi masalah. Pertama, Anda harus mengidentifikasi masalah atau situasi yang memerlukan keputusan. Ini bisa berupa tantangan etis di tempat kerja, dilema moral dalam kehidupan pribadi, atau situasi lain yang memerlukan pertimbangan etis. Dan yang kedua ada kumpulkan informasi. Setelah masalah identifikasi, kumpulkan semua informasi yang relevan. Ini dapat mencakup fakta tentang situasi, hukum atau aturan yang berlaku, dan pandangan orang lain yang terlibat atau yang mungkin dipengaruhi oleh keputusan Anda. Selanjutnya yang ketiga ada evaluasi alternatif. Dengan semua informasi yang telah dikumpulkan, pertimbangkan semua alternatif yang mungkin dipikirkan tentang konsekuensi dari setiap pilihan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dan yang keempat, buatlah keputusan. Setelah mengevaluasi semua alternatif, buatlah keputusan. Pastikan bahwa keputusan Anda sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip etis Anda. Jika Anda tidak yakin, pertimbangkan untuk mencari nasihat dari orang lain yang Anda percayai. Yang kelima ada implementasikan keputusan. Setelah keputusan dibuat, lakukan tindakan yang diperlukan untuk menerapkannya. Ini bisa berarti berbicara dengan orang lain tentang keputusan Anda, mengubah perilaku Anda, atau mengambil langkah lain untuk menyelesaikan situasi. Dan yang terakhir ada review keputusan. Setelah keputusan diimplementasikan, luangkan waktu untuk merefleksikan hasilnya. Apakah keputusan itu relatif? Apakah itu sesuai dengan prinsip etis Anda? Apa yang bisa Anda pelajari dari proses ini untuk mengambil keputusan di masa depan? Pengambilan keputusan
keputusan yang etis memiliki sejumlah implikasi penting, antara lain 1. Implikasi sosial dan lingkungan. Keputusan etis seringkali mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari keputusan tersebut. Misalnya, keputusan bisnis yang etis mungkin mempertimbangkan dampaknya terhadap komunitas lokal atau lingkungan. Yang kedua ada kepuasan stakeholder. Keputusan etis juga mempertimbangkan kepuasan stakeholder. Ini berarti bahwa keputusan diambil dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat atau dipengaruhi oleh keputusan tersebut, bukan hanya kepentingan individu atau perusahaan. Yang ketiga ada meningkatkan kepekaan moral. Proses pengambilan keputusan etis dapat membantu meningkatkan kepekaan moral dan tim dan organisasi. Ini dapat membantu individu dan kelompok untuk lebih memahami dan mempertimbangkan aspek etis dari keputusan mereka. Yang keempat ada implikasi kepemimpinan. Dalam konteks kepemimpinan, pengambilan keputusan yang etis sangat penting. Keputusan seorang pemimpin memiliki implikasi etis dan moral yang dapat mempengaruhi reputasi dan efektivitas mereka sebagai pemimpin. Dan yang terakhir ada implikasi akademik. Dalam konteks akademik, pengambilan keputusan etis juga sangat penting. Misalnya, mahasiswa harus membuat keputusan etis dalam konteks akademik dan non-akademik. Jadi kesimpulannya, pengambilan keputusan yang etis adalah suatu proses di mana individu atau organisasi membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip etika dan moral. Proses ini melibatkan penilaian dan pertimbangan terhadap berbagai faktor, termasuk konsekuensi dari keputusan, dampak terhadap pihak lain, dan kesesuaian dengan nilai dan prinsip etis. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.